Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intani Sabani dengan NIM 1030123330275 dari kelas IF4703. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas CO3 kalkulus lanjut, dan saya akan mengerjakannya di sini. Untuk soal yang pertama, cari titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita cari kelengkungannya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus kelengkungannya, yaitu mutlak dari Y double aksen dibagi dengan 1 ditambah Y aksen kuadrat dipangkatkan 3/2. Karena rumus dari parabolanya yang kita dapatkan itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 2, maka rumus kelengkungan yang bisa kita pakai adalah rumus yang ini. Lalu setelah itu kita cari Y aksennya dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Maka turunan pertamanya atau Y aksennya adalah 2X ditambah 2. Lalu selanjutnya kita cari turunan keduanya atau Y double aksennya, yaitu berarti dari Y aksen sama dengan 2X tambah 2, turunan keduanya yaitu Y sama dengan 2. Setelah itu kita masukkan ke rumus kelengkungan yang ini, maka mutlak dari Y double aksen adalah mutlak dari 2 dibagi 1 ditambah Y aksennya adalah 2X tambah 2, maka 2X tambah 2 dipangkatkan 2, lalu dipangkatkan lagi 3/2. Karena di sini kita ingin mencari kelengkungan terbesar, maka kita harus mencari nilai X yang dapat memaksimalkan kelengkungan. Maka dari itu, penyebut dari eh, rumus kelengkungan ini perlu diminimalkan. Nah, maka dari itu, 2X tambah 2 itu nilainya harus sama dengan 0, maka didapatkanlah 2X sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 1. Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumusnya, menjadi 1 ditambah 2 kali min 1 tambah 2 kuadrat, dipangkatkan lagi 3/2. Ini tuh hasilnya mutlak 2 dibagi 1 ditambah 2 dikali min 1 itu min 2 ditambah 2 itu 0. 0 dikuadratkan itu hasilnya akan 0. Dipangkatkan lagi 3/2, maka hasilnya adalah mutlak dari 2 itu 2 dibagi 1 tambah 0 itu 1, dipangkatkan 3/2 itu 1, maka hasil dari kelengkungannya itu 2. Nah, kita dapatkan di awal itu X-nya bernilai negatif 1 atau min 1. Nah, setelah itu kita cari nilai Y-nya ke rumus parabolanya, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 2. Kita masukkan nilai X sama dengan min 1-nya ini, maka min 1 kuadrat tambah 2 dikali min 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 1 dikurangi 2 ditambah 2, maka hasilnya itu 1. Maka didapatkanlah titik yang memiliki kelengkungan terbesar adalah di min 1,1 dengan nilai kelengkungannya itu 2. Baik, lalu untuk nomor 2, diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi X-Y diberikan oleh TXY itu sama dengan 1000 dikurangi 4X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 10Y. Untuk nomor 2A, carilah ketinggian maksimum dari TXY dan terjadi pada titik X, Y yang mana. Untuk nomor 2A ini, yang pertama perlu kita lakukan adalah mencari titik stasioner menggunakan turunan parsial. Maka kita cari turunan parsial yang pertamanya, itu adalah turunan terhadap X, maka dari 1000 dikurang 4X kuadrat kurang Y kuadrat ditambah 10Y, turunan parsial terhadap X-nya itu kita dapatkan negatif 8X. Lalu untuk turunan parsial terhadap Y-nya itu kita dapatkan
negatif 2Y ditambah 10. Dari sini kita harus membuat turunan parsialnya itu kita sama dengankan dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan titik stasionernya. Maka didapatkanlah negatif 8X itu sama dengan 0, maka X-nya 0. Lalu negatif 2Y ditambah 10 kita sama dengankan dengan 0. Maka negatif 2Y sama dengan negatif 10, kita dapatkan Y-nya itu 5. Maka didapatkanlah titik stasionernya itu adalah 0,5. Baik, eh, maka titik stasioner 0,5 ini merupakan titik maksimumnya. Nah, untuk mencari ketinggian maksimumnya, maka kita masukkan titik 0,5 ini ke dalam rumus TXY-nya. Maka, karena tadi di awal itu rumusnya adalah 1000 dikurangi 4X kuadrat, maka 1000 dikurangi 4X kuadrat, X-nya kita dapatkan 0, 0 kuadrat, dikurangi Y kuadrat itu Y-nya adalah 5, maka 5 kuadrat, ditambah 10Y, 10 Y-nya itu 5, seperti ini, dikurangi 25, ditambah 50, didapatkanlah ketinggiannya itu adalah 1025. Lalu selanjutnya untuk nomor yang 2B, gambarkan semua titik XY yang memberikan ketinggian 1000. Maka jika di soal meminta ketinggiannya 1000, maka TXY itu hasilnya harus 1000. Maka dari itu, kita tulis 1000 sama dengan 1000 dikurangi 4X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 10Y. 1000-nya kita bisa kurangkan. 4X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 10Y. Didapatkanlah 0 sama dengan negatif 4X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 10Y. Untuk menghilangkan negatifnya bisa kita kali dengan negatif, maka didapatkanlah 0 sama dengan 4X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y. Dari sini kita bisa ketahui bahwa ini merupakan persamaan dari bentuk elips. Nah, untuk maka dari itu kita bisa menyederhanakannya lagi menjadi seperti ini. 4X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10Y-nya bisa kita faktorkan menjadi Y dikurangi 5 kuadrat dikurangi 25. 25-nya kita bisa tulis di sebelah sini, ditambah 25 di sebelah sini, maka di sebelah kirinya juga kita tambah 25, jadilah 4X kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat. Karena kita disuruh untuk menggambar semua titik X, Y yang memberikan ketinggian 1000, kita cari titik X, Y-nya itu berapa saja. Yang pertama itu kita bisa buat persamaan 4X kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat itu hasilnya harus 25. Maka yang pertama kita cari adalah ketika bagian 4X kuadratnya itu bernilai 0. Dan Y min 5 kuadratnya itu harus menghasilkan 25. Maka yang pertama kita cari ketika X-nya sama dengan 0. Berarti di sini 4 kali 0 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat itu hasilnya harus 25. Maka ketika X-nya 0, Y-nya itu harus 10, karena 10 dikurang 5 itu 5, 5 kuadrat adalah 25. Lalu yang kedua, kita misalkan X-nya itu 0 lagi.
Kalau X-nya itu 0, maka Y-5 kuadrat itu harus 25 hasilnya. Nah, selain Y-nya yang bernilai 10, Y-nya juga bisa kita tulis itu sama dengan 0, karena 0 dikurang 5 itu negatif 5, dan ketika dikuadratkan hasilnya akan menjadi 25 juga. Lalu untuk titik yang ketiga itu kita buat bagian yang Y-5 kuadratnya itu bernilai 0. Maka kita dapatkan ketika Y-5 itu bernilai 0 adalah Y-nya 5. Maka ketika Y-nya 5, X-nya kita dapat eh, 4X kuadrat. Berarti 4X kuadrat harus bernilai 25. Berarti X kuadrat itu adalah 25 per 4. Maka X-nya itu kita bisa dapat 5 per 2. Lalu yang terakhir itu ketika Y-nya 5, X-nya juga bisa bernilai negatif 5 per 2 karena dia itu X-nya itu kuadrat, jadi dia bisa positif dan negatif, maka X untuk negatif 5 per 2. Baik, setelah mendapatkan titik-titiknya, mari kita gambarkan di bidang kartesius ini. Yang pertama itu di titik 0,10, berarti itu ada di sebelah sini. Oh, lalu yang kedua itu di titik 0,0. Berarti ada di sini. Lalu yang kedua itu di X 5 per 2 atau 2,5. Y-nya itu 5. Berarti ada di sebelah sini. Dan titik yang terakhir itu ada di X negatif 5 per 2 atau negatif 2,5. Y-nya 5. Berarti ada di sebelah sini. Setelah itu, mari kita gambarkan. Baik, maka berikut merupakan gambar elipsnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.